Tentang masalah solusi untuk menengarai fitnah, pertama adalah berilmu tentang fitnah tersebut. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui akan fitnah, niscaya dia akan terjatuh terhadap fitnah. Dengan cara berilmu, yaitu sudah saatnya kaum muslimin sekarang berusaha mengkaji atau menyebarkan hadis-hadis tentang fitnah. Salah seorang ulama menyatakan, jika seandainya saya mempunyai perkara, saya mempunyai urusan, maka akan saya dudukkan seorang, saya biayai seorang pada setiap masjid membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW di masjid-masjid tersebut yang menyangkut tentang fitnah akhir zaman. Karena masalahnya langkanya orang yang menerangkan fitnah akhir zaman ini, sehingga permasalahan hanya dibiarkan begitu saja. Makanya menyebarkan ilmu atau menyebarkan mukjizat Rasulullah SAW, bahwa apa yang diucapkan beliau benar adanya, adalah suatu hal yang seharusnya lazim dibaca dan diucapkan dan didengarkan dan saling menasihati di tengah kita. Para sahabat, sekalipun kita yakin bahwa mereka tidak mendapatkan fitnah kecuali sebagian kecilnya, akan tetapi mereka sangat mengerti. Dan kita tahu bahwasanya fitnah yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW terkhusus terhadap individu-individu sahabatnya, beliau sangat mengerti sekali. Seperti fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Dan sangat menakjubkan saya tentang fitnah Utsman bin Affan. Menakjubkan saya bukan berarti saya suka dengan fitnah tersebut, kan, tapi bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Utsman dan kepada semua sahabatnya dijalankan oleh mereka benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana kaum muslimin pada zaman sekarang begitu mudahnya mereka berbicara tentang sosok Utsman bin Affan. Tidak tahu sang penulis tersebut bahwa Utsman bin Affan, detik-detik kematian beliau, semuanya nyaris apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW beliau jalankan. Dari tuduhan misalnya Utsman mendahulukan keluarganya, atau Utsman bin Affan tidak mau mengalah meminta tawaran orang-orang yang berdemonstrasi pada zaman tersebut, atau semacamnya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah nyaris perintah Rasulullah SAW, bahwa pada satu hari Rasulullah SAW membisikkan sebuah bisikan yang cukup panjang kepada Utsman, yang sebagian kecilnya hanya sampai kepada kita dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang ikut juga mencuri pendengarannya, yang hanya sedikit sekali kita dapatkan. Di antara ucapan Rasulullah kepada Utsman itu, wahai Utsman, jika seandainya ada orang-orang yang ingin menanggalkan pakaianmu dan meminta pakaianmu, jangan berikan kepadanya. Dan ini isyarat bahwasanya Utsman tidak mau memberikan kekuasaan khilafahnya kepada permintaan orang-orang yang melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Madinah waktu itu. Dan dia tidak mau memberikannya karena perintah Rasulullah SAW yang sudah dikabarkan berapa puluh tahun yang lampau. Dan juga Utsman bin Affan memerintahkan semua sahabatnya agar memasukkan senjata dan tidak membelanya kepadanya sendiri, adalah juga perintah Rasulullah SAW tentang masalah fitnah ini. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW pada detik-detik kematian Utsman juga dituntun melalui mimpi yang beliau lihat di hari terakhir beliau dibunuh akhirnya oleh para pemberontak atau para demonstrasi tersebut. Ketika malam tersebut Rasulullah SAW mengatakan di dalam mimpinya, ya Utsman, aftir indana, wahai Utsman, berbukalah sore ini bersama kami. Dan Utsman ketika hari dia terbunuh, beliau dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersabar, dalam keadaan membaca Al-Quran, rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Kan tapi saya tidak kagum kepada Utsman melebihi kagum saya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Ali bin Abi Thalib, seorang kesatria yang benar-benar tidak pernah kalah di dalam memimpin peperangan, yang mana dia tidak pernah kalah di dalam mubarazah,
di dalam tanding 1 lawan 1 dengan apapun musuhnya. Dia ada di sana. Dia mempunyai anak Hasan dan Husain. Utsman memiliki Abdullah bin Umar, seorang kesatria yang juga tidak kalah tangguhnya. Dia memiliki ratusan para sahabat di sana. Kan, tapi apa yang kita lihat, bahwa perintah Utsman benar-benar memberatkan hati mereka. Bahkan seorang yang memang lebih fokus kepada ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Utsman untuk menggantikan beliau untuk memimpin menjadi Amirul Hajj di haji waktu itu, karena waktu-waktu haji sudah mulai dekat. Dan Utsman dipaksa oleh orang-orang demonstran tersebut untuk tidak boleh keluar dari rumahnya. Bahkan air pun sudah di stop. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, daripada saya menjadi Amirul Hajj pada tahun ini, lebih berbangga saya membelamu, mempertahankan dirimu di sini, melawan orang-orang yang bodoh-bodoh tersebut." Apa kata Utsman bin Affan? "Ya Abbas, ya Abdullah bin Abbas, tahukah siapa yang berbicara ini?" Apa kata Abdullah bin Abbas? "Tahu saya ya Amirul Mukminin, engkau adalah khalifah." Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Aku mendengar dan mentaati. Karena mereka tahu bahwa ketaatan terhadap pemerintahan satu hal yang wajib dilaksanakan sekalipun mereka tidak mau. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Abdullah bin Abbas berangkat meninggalkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Dan lihat lagi Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, lihat lagi Hasan dan Husain, bagaimana rumah Utsman sudah dibakar, pintunya sudah digedor, bahkan mereka sudah mulai naik. Utsman bin Affan berkata kepada para sahabatnya untuk menjauh dari rumah. Bahkan dia berkata kepada budak-budaknya yang siap mati-matian mempertahankan Utsman, "Wahai budak-budakku, barang siapa yang menyarungkan kembali pedangnya maka dia merdeka. Barang siapa yang mempertahankan saya, berarti dia telah berlaku maksiat." Perlakuan ini apa yang bisa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW? Fitnah yang menimpa mereka, kan, tapi mereka tidak bisa berbuat. Akhirnya mereka tahu bahwa walaupun demonstrasi itu awalnya tidak berniat untuk membunuh Utsman, sama sekali mereka tidak berniat. Kan, tapi begitulah syaitan. Awal kalinya demonstrasi, sudah itu bakar-bakaran, sudah itu pembunuhan. Begitu syaitan memperdaya manusia. Siapa yang bisa mengikat emosi yang sudah tersulut? Siapa yang bisa menyelesaikan ribuan orang yang sudah mengepung dan semacamnya? Jelas tidak akan terkendali. Tidak akan terkendali oleh ribuan polisi dan semuanya adalah kekacauan. Sudah itu apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib, seorang kesatria yang tidak pernah terkalahkan di dalam peperangan, harus membawa senjatanya kembali, harus hijrah, keluar jauh-jauh dari Madinah, tidak ingin mendengar kawannya, sahabatnya, khalifah Amirul Mukminin, penguasa yang seharusnya dia taati, mendengar bahwasanya dia harus meninggal dunia. Kemudian lihat bagaimana Abu Hurairah ketika hari-hari tersebut dia harus keluar jauh-jauh dari Madinah, tidak ingin mendengar wafatnya Utsman dan tidak ingin menyaksikan fitnah. Mereka adalah laki-laki, mereka kesatria. Bagaimana petah pula kalau seandainya itu berada pada zaman kita? Hampir semua permasalahan kita selesaikan dengan tenaga. Hampir semua permasalahan tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan mulut dan semacamnya. Ini sahabat Rasulullah yang dua negara mereka taklukkan, Romawi dan Persia, kan, tapi ketika fitnah datang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka ucapkan dan dengarkan dari Rasulullah mereka jalankan dengan penuh kesabaran, dan mereka mengatakan bahwa fitnah yang harus di dalamnya harus sabar dan semacamnya, harus kadang-kadang lebih berat daripada menaklukkan dua negara dikdaya waktu itu, Kaisar dan Kisra. Fitnah yang mereka keluar meninggalkan Utsman dalam keadaan sendirian lebih berat bagi mereka daripada menyuruhkan memindahkan gunung dan semacamnya. Ini laki-laki, ini mereka rijal.
generasi yang terbaik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berbuat begitu? Kenapa mereka bisa bersabar begitu? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka mengetahui ini dari Rasulullah SAW, yang setiap kali mereka berucap tentang Rasulullah, mereka sebutkan akhbarani khalili, telah mengkabarkan kepada kami kekasihku, yaitu Rasulullah SAW.